Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari membedah buku. Buku yang kami pilih yaitu buku dengan judul Good Leaders Ask Great Questions dengan nama anggotanya yang pertama dari Vanda Putri NIM belakang 228, Beniafi Nuraini dengan NIM belakang 231, saya Jendraldin NIM belakang 233, Mufti Atul Azizah NIM belakang 235, dan Eka Anggita NIM belakang 236. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan singkat buku. Buku yang kami analisis berjudul Good Leader Ask Great Questions. Penulisnya John C. Maxwell, tahun penerbit 7 Oktober 2014, dicetak oleh Published by Center Street atau MIC PT Menuju Iman Cemerlang. Ringkasan buku. Buku ini menjelaskan tentang segudang pertanyaan mengenai kepemimpinan yang mampu dijawab oleh John C. Maxwell. Saat kita mendalami kepemimpinan lebih dalam dan berkembang sebagai pemimpin, kita mungkin menyadari bahwa pertanyaan akan selalu ada. John C. Maxwell mempelajari kepemimpinan selama lebih dari 40 tahun dan masih mencari jawaban dari beberapa pertanyaan baru yang dia dapat. Pertanyaan-pertanyaan itu memandu beliau dalam pemimpin dan menolong menggunakan kemampuan dan kelebihan yang beliau terima dari bertanggung jawab. Dan pertanyaan yang beliau ajukan pada tim juga sangat penting bagi keberhasilan beliau sebagai pemimpin. Tidak ada pemimpin yang tahu segalanya, menjadi pakar dalam semua bidang, atau mengerjakan segala sesuatu agar sukses. Beliau membutuhkan tim. Dengan bertanya, beliau menggunakan kemampuan anggota timnya dan bersama-sama menggerakkan perusahaan. Kami menemukan quotes pada buku yang kami analisis. Quotes tersebut berisi, masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahwa komunikasi itu telah terwujud. George Bernard Shaw. Konsep teori pembelajaran kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Teori kepemimpinan ada 3, teori sifat, teori kepribadian perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Teori sifat adalah teori yang berusaha mengidentifikasi karakteristik khas, fisik, mental, kepribadian yang dikaitkan dengan keberhasilan pemimpin. Yang kedua ada teori kepribadian perilaku. Di akhir 1940-an, para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seorang dapat menemukan keefektifan kepemimpinan seseorang. Pemimpin berpusat pada tugas dan berpusat pada bawahan. Yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Lalu ada model kepemimpinan. Yang pertama ada model kepemimpinan kontingensi. Dikembangkan oleh Fiedler, model ini memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai hubungan yang didasari kekuatan dan pengaruh. Yang kedua ada model partisipasi pemimpin. Suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi berlainan. Lalu ada model kepemimpinan jalur tujuan menurut Robert J. House. Pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Model kepemimpinan jalur tujuan, Pat Good menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Lalu ada model kepemimpinan situasional menurut Hersley and Blanchard. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi.
mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Setelah kelompok kami membaca buku ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa buku ini bisa merujuk pada perilaku kepemimpinan yang efektif, yang di dalamnya itu ada perilaku yang berorientasi pada hubungan atau relationship. Pembahasan kaitan materi. Yang pertama, buku John C. Maxwell menjelaskan dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu seorang pemimpin yang mengambil keputusan buruk yang terkena imbas bukan dirinya saja, melainkan anggota timnya juga. Artinya, kedewasaan dalam memimpin berarti memikirkan orang lain sebelum memikirkan diri sendiri. Yang kedua, dalam buku ini banyak pernyataan untuk mengatakan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan yang mengembangkan perusahaan. Sebagai pemimpin harus banyak bicara agar orang bekerja dapat memberikan hasilnya dengan baik. Karena setiap orang punya cara untuk berpikir dan berinisiatif masing-masing. Dalam buku ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini menggunakan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia. Karena dalam buku ini dijelaskan bahwa pemimpin mendukung dan membantu bawahannya untuk berkembang. Jadi ketika bawahan merasa dirinya tidak baik dalam bekerja, maka pemimpin harus peka pada bawahannya tentang hal yang terjadi. Yang keempat, dari salah satu bab buku ini bisa kita ambil bahwa pemimpin yang tak pernah meluangkan waktu untuk bertanya tentang apa dan mengapa mereka kerjakan kemungkinan besar tidak akan bertahan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penulisan dan dalam menganalisis buku tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.